Shalom, selamat sore, ibu-ibu yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami yang bertugas, ibu-ibu PKP pada sore hari ini, bersama-sama pengurus PKP Kasih Setia Ciledug, sektor 1 sampai 8, mengucapkan selamat datang untuk ibu-ibu yang hadir di sekretariat di sini, dan juga ibu-ibu yang berada di rumah masing-masing dengan Zoom. Kiranya ibadah pada sore hari ini kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pemberita firman Tuhan pada sore hari ini yang disampaikan oleh Ibu Penatua, Ibu Dorce Octavia Rengkung. Mari kita berdiri. Kita akan menyanyi himne PKP tersebar di pulau-pulau Persada Indah Indonesia. Tersebar di pulau-pulau Persada kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita bernyanyi, berhimpun semua.
Ibu-ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Pelkat PKP. Kuduskanlah hati kami ya Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu, dan biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kami persilahkan duduk. Kita akan bermazmur dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kita bernyanyi, besarlah kasih Bapakku. Dari Melodi Kasih, kami persilahkan.
Shalom ibu-ibu. Selamat sore semuanya. Puji Tuhan ya, kita boleh bertemu lagi. Tadi sebetulnya hujan ya, udah banjir di rumah. Tuhan gimana ya, mau datang ibadah, tapi puji Tuhan semuanya Tuhan berikan yang terbaik. Ibu-ibu, mari kita buka Alkitab kita dalam pembacaan sore hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat tanggal 12 Maret yang sore. Imamat 26 ayat 40 sampai dengan 45. Kalau sudah, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, dengan kerendahan hati hamba datang ke hadirat-Mu ya Bapa, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Bimbinglah hamba-Mu ini dalam pemberitaan firman, biar Engkau mau pakai Roh Kudus bekerja bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Imamat 26 ayat 40 sampai dengan 45 yang menyatakan, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka, atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Ayat 45, untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sore ini dalam pembacaan kita Imamat 26 tentang bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Selama dalam perjalanan kurun waktu 40 tahun, mereka selalu melakukan dosa. Sehingga kalau kita lihat pembacaan kita pada sore hari ini, kita bisa melihat ada 3 hal yang Tuhan berikan bagi mereka, yaitu berkat, kutuk, dan janji.
umat Tuhan atau bangsa Israel mengalami hukuman kutuk karena ketidaksetiaan kepada ketetapan-ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan. Tujuan hukum Tuhan bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyadarkan mereka agar mereka mau bertobat. Kita tahu semua bahwa bangsa Israel ini kan selalu mengeraskan hati. Dan hukuman yang diberikan Tuhan pada bangsa Israel ini tidak sekaligus Tuhan berikan. Tetapi Tuhan berikan secara bertingkat sesuai bobot pelanggaran dosa yang mereka lakukan. Jadi ya kira-kira kali mungkin contohnya begini ya. Hari ini mereka melakukan kesalahan tapi ringan. Nah, Tuhan menghukum lagi mereka. Nah, tapi besoknya lagi mereka melakukan lagi lebih besar lagi, lebih banyak. Tuhan menghukum lagi mereka lebih berat lagi. Mungkin kira-kira begitu. Dan Tuhan melakukan penghukuman mereka itu beratnya itu 7 kali. Ya. Jadi hukuman itu Tuhan tidak berikan sekaligus, jadi bertahap. Dan itu Tuhan berikan itu apabila mereka selalu melakukan dosa, Tuhan menghukum mereka sampai 7 kali lipat. Kita bisa baca dari Imamat 26 tadi, dari Imamat 26 tadi, ayat 18, 21, 23, 24, 27, 28. Di situ sudah Tuhan katakan, itu artinya kutuk ya, kutuk bagi mereka, hukuman dosa. Aku baca ya, ayat 18. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Ya. Ayat 21 juga Tuhan katakan lagi. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Ayat 23 juga begitu. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuhajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat dari dosamu. Jadi sampai berapa kali Tuhan itu katakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayat 27 juga dan ayat 28 dikatakan, dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Ya, jadi memang Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel ini begitu keras, agar supaya mereka bertobat, ya kan? Jadi hukuman ini bukan penghukuman ini, tapi penghukuman agar mereka datang kepada Tuhan dan bertobat. Walaupun Allah memberikan hukuman pada mereka, Allah mengampuni mereka dengan kasih-Nya. Ya. Kita tahu kasih Tuhan itu kan begitu besar ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah ini luar biasa. Ya, tidak tertandingin. Ya, kasih Allah itu tidak tertandingin. Begitu besar kasih-Nya. Coba kita tolong bacain Efesus 3 ayat 18b. Efesus 3 ayat 18b.
Kita baca aja bersama-sama ya biar suasananya hidup. Ayo 1, 2, 3. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wow, kan? Kasih Kristus itu ada 4 dimensi, ya. Panjang, lebar, luas dan tinggi. Itu kasih Tuhan. Artinya panjang, artinya kasihnya itu tidak berkesudahan. Dari dulu sampai sekarang. Dia tidak pernah berubah. Kasih yang tidak terbatas. Kesabarannya begitu panjang. Makanya Tuhan Allah itu dengan sabar menunggu bangsa Israel ini untuk bertobat. Ya. Kasih Kristus itu tak ada tandingnya. Ya. Kasih Tuhan itu tidak sama dengan kasih manusia ya. Kalau kasih manusia itu apa ya? Kasih yang punya syarat, ya kan? Kalau kasih manusia itu kasih yang punya syarat atau kasih yang ada embel-embelnya, kasih yang ada timbal baliknya. Ya, tetapi kasih Kristus ini tidak ada tandingnya. Kasih Kristus yang panjang sekarang ini saat ini kita bisa nikmati kasih Kristus yang panjang karena kita semua dipelihara sama Tuhan, ya. Hari ini bisa hadir ibu-ibu ini karena Dia berikan kekuatan, kesehatan, ya. Itu kasih Tuhan yang panjang. Nah, kasih yang panjang itu juga saya rasakan ya. Tadinya saya tidak mau berkhotbah di sini. Kemarin saya tuh harusnya pergi ke Malang, ya. Karena anak saya itu udah operasi, ya. Dia ada operasi ambeien hari Kamis. Nah, kata dokter kan kalau habis biusnya hilang, itu rasa sakitnya luar biasa, sakit banget katanya. Dan benar, begitu malam dia operasi siang. Malamnya mulai hilang biusnya. Itu sakitnya dia nangis satu malam berteriak-berteriak katanya sampai lemes badannya. Sampai nggak kuat kan, nggak bisa minum. Dokter panggil dokter, dokter udah kasih obat yang hilang rasa sakit sampai debel. Tapi tidak mempan katanya semua. Akhirnya diinfus juga, ya, tidak mempan juga menangis terus. Jadi hari Jumat pagi-pagi, Yosa itu mantu saya telepon, "Ma, aduh saya udah deg-degan ini. Ma bisa nggak berangkat sekarang?" "Kenapa?" Ditanya. "Bukannya operasi udah selesai?" Ya. "Iya, ini efek dari selesai operasi. Sakit Ayu tuh satu malam itu menangis terus katanya. Panggil-panggil mama gitu kan. Mama bisa nggak datang kasih support sama dia?" Aduh, gimana ya Tuhan, aku mau khotbah besok. "Oh ya, tunggu deh. Mama berdoa dulu." Mama berdoa dulu. Saya baru mau berdoa, saya pikirkan habis saya berdoa, saya mau cari tiket dulu. Kalau dapat tiket, saya mau minta Ibu Tirsa minta ganti untuk khotbah ini dia. Tapi begitu saya suruh anak saya Agung cek tiket, ternyata tiketnya untuk hari Jumat itu nggak ada. Nah, jadi berarti itu memang ya aku percaya kasih Tuhan yang panjang ya, tidak kita dapat lampaui gitu, ya kan. Tidak ada tiket. Akhirnya saya baru mau nelpon pendeta, ada teman saya pendeta, tahu pendeta itu telepon saya, teman saya. Ini kejadian benar, itulah kasih Allah ya, kita tidak dapat ini. Dia telepon, terus saya langsung bilang, aduh, puji Tuhan, tunggu dulu, maksudnya apa mau telepon sama saya, jangan dulu, aku minta doa dulu. Nah, karena anak saya ini minta saya berangkat sekarang, tapi saya juga mau khotbah lagi kan, gini. Itu sebelum saya cek tiket itu dia. Terus habis dia berdoa, saya ada rasa kekuatan. Memang doa itu membuat kekuatan buat kita ya. Wah, saya ada kekuatan, dia langsung bilang gini, "Dorce, kalau Ngana pergi juga, Ngana nggak bisa bikin apa-apa. Ngana bukan dokter." Nah, juga di sana dia ada suami, ada dokter, ada perawat.
Nah, kalau cuma pergi juga ngana sendiri, ya kita juga nggak bisa kalau saya pergi sendiri. Saya harus cari teman, ya. Benar, saya takut untuk naik pesawat sendiri. Ini dia, apalagi cuaca-cuaca kayak gini kan. Ya bukan kita takut mati, tapi memang terus terang sudah usia makin tua, ketakutan kita tuh makin banyak, ya gitu. Nah, dia terus kasih kekuatan, dia terus bilang, tak usah, kamu udah ada tugas pelayanan, kamu harus jalankan terus. Nanti Tuhan yang bertindak di sana, katanya. Tuhan akan, ya itu terus satu kelegaan sama saya kan. Nah, akhirnya udah saya terus WA sama Yosa, saya bilang, maaf Yosa, mama nggak bisa pergi. Mama juga nggak bisa kalau di sana mau bikin apa. Kalau cuma mau tidur berdua dengan Grace, mama nggak tahu itu apa situasi di rumah itu bagaimana kan, nggak ada orang, mama nggak bisa gitu. Nah, cucuku itu dititip ke temannya kan, gitu. Terus bilang, oh iya ya. Jadi akhirnya dia bilang, oh ya sudah mah kalau gitu lagian tidak ada pesawat. Kalau mama juga mau naik kereta kan nanti malam, ya kan. Besok baru sampai. Mungkin besok juga sudah hilang sakitnya. Ya, yang dibutuhkan saat sekarang kan, yang dibutuhkan saat sekarang. Tapi ya itu, begitulah kasih Tuhan yang panjang sekali itu. Dia semua dapat mengatasi. Nah, dan kedua itu kasihnya yang luas. Artinya apa? Kasih yang luas itu kasih yang tidak ada perkara yang Tuhan tidak peduli, ya. Masalah apapun dalam hidup kita ya, persoalan besar, persoalan kecil, Tuhan peduli sama kita. Kadang kan kalau cuman persoalan kecil, kalian tidak mau melibatkan Tuhan, ya kan? Pikirnya oh kita bisa mengatasi sendiri. Nanti kalau persoalan besar baru kita libatkan Tuhan. Tapi tidak. Tuhan itu karena kasihnya yang begitu luasnya, semua dia peduli. Nah, Tuhan mengasihi kita lebih detail daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Benar nggak Ibu-Ibu? Ya kan? Tuhan itu mengasihi kita lebih detail daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Sehingga Allah tahu apa yang kita butuhkan atau kebutuhan kita. Ya. Terkadang kita berdoa, ya, kita meminta sesuatu pada Tuhan, tapi Tuhan memberikan yang berbeda. Benar nggak? Nah, Tuhan memberikan yang berbeda dengan apa yang kita minta. Nah, karena apa? Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Nah, itulah kasihnya yang luas. Jadi dia tahu semuanya. Luas kan, wow, menguasailah semuanya. Ya kan? Nah, kalau tinggi, tadi kan kasih panjang, luas, tinggi, dalam. Ya. Tinggi artinya mulia. Paling mulia dia tuh. Jadi murni. Ya, murni. Sama dengan emas ya. Kalau logam mulia kan, itu kan tidak ada campuran, ya kan? Jadi murni kan. Nah, tidak ada campuran dan kasih yang tingginya ini Tuhan tidak ada embel-embelnya. Ya. Kasih yang tidak ada tandingannya juga. Nah, jadi tidak ada kasih yang sama seperti kasih Kristus yang begitu dalam juga mengasihi kita. Karena apa? Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya. Mana ada kasih teman yang rela berkorban untuk kita. Ya kan? Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Allah menanti dengan sabar, menanti penyesalan mereka, bangsa Israel ini dia, kalau mereka mau bertobat. Mereka mengakui kesalahan mereka dengan jujur, ya, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mau merendahkan diri, maka Allah akan mengampuni dan memulihkan mereka dan berkat-berkat itu akan diberikan. Kita lihat dalam pembacaan kita Imamat 26 ini
ayat yang ketiga itu tentang berkat, ya kan? Saya baca aja ayat 3 ya, karena mau baca itu banyak. Nanti kalau ibu-ibu ada waktu baca aja ini tentang berkatnya Tuhan ya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Dan seterusnya juga, aku akan memberikan kamu damai sejahtera. Nah, itu semua tentang berkat. Ya, kalau kita datang pada Tuhan memohon pengampunan, ya ini tentang bangsa Israel, Dia akan mengampuni kita dan Dia akan memberikan berkat-berkat. Allah dalam kasih-Nya tidak pernah mengingkari dan membatalkan perjanjian dengan umat-Nya. Janji Tuhan, ya dan amin. Ya. Jadi kalau Allah sudah berjanji, Dia akan tepati. Ya dan amin. Ya kan pembacaan kita sini kan, Dia berjanji kan Dia akan pulihkan kan, itu tanah yang sudah tandus itu Dia akan pulihkan pertaniannya itu. Nah, jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak sama dengan janji manusia. Itu hanya janji tinggal janji. Itulah janji manusia. Janji tinggal janji. Nah, banyak janji palsu. Sehingga dengan kasih-Nya Dia memulihkan tanah pertanian yang sudah Dia janjikan kepada Abraham, Yakub, Nadia, dan Ishak. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan tidak ubahnya dengan Israel. Kita tidak taat pada ketetapannya, tidak berjalan sesuai kehendaknya. Pengaruh dan godaan dunia serta berbagai kesulitan hidup telah membuat kita tidak setia. Ya. Kita menjalani hidup membelakangi Tuhan. Sebab kita merasa mampu menjalani hidup tanpa Tuhan. Benar enggak ya? Kadang kita melakukan segala hal ya. Kita merasa mampu sehingga kita menjalani hidup kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Kita pun sering mengkompromikan iman kita. Artinya apa? Mengkompromikan itu saling menawar dengan Tuhan ya, untuk mendamaikan, berdamai. Jadi dosa kita itu Tuhan hapuskanlah ya, apa dosa besar bikinin kecil, kira-kira begitu. Mengkompromikan iman kita. Karena kita tidak sungguh-sungguh menaati firman-Nya, dalam segala kegagalan kita, panggilan Tuhan untuk bertobat kita abaikan. Kita cenderung mengeraskan hati pada panggilan Tuhan untuk menaati firman-Nya. Namun, Allah setia dan menyayangi kita. Karena itu, ketika kita datang padanya dengan merendahkan diri, mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa kita, Allah mengampuni kita. Ya, kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah mengampuni kita. Itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 9 kan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Kristus telah menanggung kutuk dosa yang seharusnya ditimpakan pada kita. Ia menanggung kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada kita melalui pengorbanannya di salib. Janganlah menyalahgunakan kasih-Nya. Hiduplah setia, menaati ketetapan-Nya. Karena itu kehendak Tuhan, supaya kita berbahagia dan diberkati. Apalagi sekarang ini kan minggu-minggu Prapaskah. Ya. Jadi kita menghayati pengorbanan Kristus.
kematian Kristus di kayu salib. Ya, saat ini kita jalani. Dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Itu dikatakan kutuk itu, kalau orang yang disalib itu, mati disalib, itu namanya kutuk. Gitu. Jadi betapa kasihan Tuhan Yesus kita itu dikatakan kutuk, karena dia mati disalib. Gitu dia. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah Tuhan Yesus atau Allah kita tidak meminta apa-apa kepada kita semua. Mungkin dia hanya meminta satu kepada kita, taat dan setia. Karena ketaatan itu mendatangkan berkat. Amin. Ibu-ibu, kita aminkan firman Tuhan ini, kita angkat pujian. Janji Tuhan selalu digenapi. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Hamba datang sujud mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh melewati akan hari-hari kehidupan kami. Dalam suka dan duka dari waktu ke waktu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna kami boleh rasakan ya Tuhan. Sehingga sebagaimana kami ada saat ini ya Bapa, di sore hari ini, kami boleh datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan melalui ibadah PKP Bapa. Terima kasih Bapa, firman yang sudah kami taburkan pada sore hari ini. Bagaimana kasih-Mu ya Tuhan yang begitu panjang, luas, lebar, dan dalam. Kasih yang tidak tertandingin bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, dalam doa syafaat kami siang sore hari ini, kami berdoa ya Tuhan buat pelayanan kami, Gereja Kasih Setia. Kami berdoa buat Pak Pendeta, para majelis ya Tuhan, biar senantiasa Engkau mau berikan hikmat bagi mereka semua. Agar mereka ya Tuhan semua boleh dapat melayani kami dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah ya Tuhan gereja kami semakin berkembang. Di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan Engkau akan campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat pengurus PKP bahkan seluruh anggota PKP ya Tuhan. Biar senantiasa Engkau mau pakai mereka ya Tuhan melayani lebih sungguh. Biar mereka semua selalu satu hati, satu pikir ya Tuhan. Agar setiap rencana mereka ya Tuhan, program kerja mereka, boleh mereka dapat lakukan bersama-sama, seiring sejalan, satu hati. Dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga bagi yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit, dari sektor 1 sampai dengan sektor 8. Mari ya Tuhan, Engkau datang kepada mereka, Engkau mau jamah ya Tuhan, Engkau sembuhkan. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Engkau mau berkati para dokter-dokter
yang menangani penyakit mereka ya Tuhan. Kau selalu kami percaya bahwa mereka adalah perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa yang berulang tahun pada hari ini seminggu berjalan ya Tuhan. Mari Bapa kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, baik pribadi maupun keluarga ya Tuhan. Tambahkan segala berkat di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa khusus untuk Kak Rondang, sektor pelayanan 4, di mana saat ini dia dalam kondisi kelemahan tubuh, sedang sakit. Mari ya Bapa, kiranya Engkau mau jamah, Engkau mau sembuhkan ya Tuhan. Dan kiranya dia juga boleh ya Tuhan, boleh dapat berkumpul kembali ya Tuhan, bersama-sama dalam pelayanan. Dan hari ini Tuhan dia bersyukur, kalau hari ini Tuhan dia boleh Engkau tambahkan usia setahun Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan buat Kak Rondang. Kau berkati dia, keluarganya ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, biar Engkau senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka boleh dapat memimpin negara kami ini ya Tuhan, khususnya bangsa Indonesia ini, dengan hikmat-Mu ya Tuhan, dengan kekuatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami bangsa Indonesia telah memasuki virus endemi ya Tuhan. Biar senantiasa Tuhan, Engkau halaukan kami semua dari segala virus-virus ini. Biar Engkau jaga kami semua ya Tuhan. Terlebih anak-anak Tuhan ya Tuhan yang ada dalam negeri kami ini dia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat tetangga di sekitar sini, di mana ya Tuhan Engkau mau berkati mereka, agar kiranya mereka juga ya Tuhan Engkau berikan segala kemurahan hati, agar selalu menerima kami, untuk selalu kami dapat melakukan ibadah di tempat ini dia. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa-doa ini ya Tuhan. Begitu banyak kekurangan Bapa, tetapi kami percaya sebelum kami memohon kepadamu, Kau telah mengetahui apa maksud daripada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Dan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami dosa kami. Kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa dalam percobaan. Lepaskanlah kami. Jemaat, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 2 yang menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan nyanyian jemaat, beri padanya.
kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini, di mana kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam jemaat. Demi nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sejenak warta PKP. Selamat sore, ibu-ibu yang di sini, yang di rumah. Kami pengurus PKP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Dorcerengko atas pelayanannya. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada organis, pemandu lagu, multimedia. Terima kasih juga untuk P1 dan kolekta. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Terima kasih, dan juga yang di rumah, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Ibadah PKP bulan April, minggu kedua jatuh pada hari Sabtu, tanggal 9. Info selanjutnya nanti akan diinfo di grup PKP masing-masing. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih juga kepada ibu-ibu Melodi Kasih yang sudah berkesaksian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Dan untuk kolekta, ibu-ibu yang ada di rumah, seperti biasa saya menginfokan untuk kolekta. Ibu-ibu boleh, kita ada QR ya. Silahkan, mungkin kalau yang bisa, silahkan untuk bisa di QR. Bisa juga dititipkan ke korsek masing-masing. Tapi dengan catatan, kalau bisa, untuk kolekta PKP, ada di amplop tersendiri, itu kolekta ibadah PKP tanggal 12 Maret. 12 Maret ibadah PKP. Tapi kalau bisa dipisah amplopnya, karena itu beda ya untuk ini kan kita ibadah PKP bukan ibadah minggu atau KRT. Jadi ya harusnya seperti itu. Tapi balik lagi ya, terima kasih juga atas semuanya. Terima kasih juga atas kehadirannya. Sekian dan terima kasih ibadah PKP, warta PKP hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah ibu-ibu dengar. Ibu-ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kita sekalian.